Oke, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang indikator terbaik trading view menurut versi saya, teman-teman ya. Jadi indikator ini mungkin bisa membantu teman-teman semua dalam melakukan analisa trading baik di pair crypto maupun pair currency seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya akan menggunakan salah satu indikator yang memang akurasinya juga sangat bagus. Kemudian ini juga mirip dengan indikator parabolik SAR, teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah pakai parabolik SAR, mungkin teman-teman juga tahu seperti itu. Oke. Nah, di sini saya akan bagikan nama indikatornya, kemudian cara entry-nya seperti apa, momen apa aja yang bisa kita ambil, kemudian rasio risk reward-nya seperti apa ya. Pada saat stop loss kena kita harus lakukan apa ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang optimal, teman-teman wajib nonton video ini dari awal sampai akhir seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini saya udah siapin satu buah indikator namanya trend filter di sini, teman-teman ya, punyanya Big Bill Luga ya. Di sini dia menggunakan time frame di 1 jam ya. Tapi di sini kita akan coba turunkan time frame-nya. Jadi kita tidak menggunakan time frame 1 jam melainkan time frame M15 di semua market, teman-teman ya. Jadi untuk menghindari apa namanya, fake sinyal. Dan nanti saya juga akan bagikan settingannya, teman-teman ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi ya mungkin ini mirip-mirip lah, teman-teman ya. Jadi kombinasinya juga sangat bagus di sini menggunakan moving average, kemudian trend filternya juga dia menggunakan warna, teman-teman ya. Jadi kalau sudah downtrend dia warnanya merah, kalau dia uptrend ya dia berwarna hijau ya. Kalau dia masih sideways itu warnanya kuning, teman-teman ya biasanya. Nah, jadi ini juga perpaduan dari parabolik SAR ya, ini indikatornya. Dan di sini cara open posisinya juga sudah dimunculkan, oke. Di sini dia menggunakan latar yang berwarna hitam, tapi di sini saya menggunakan latar yang berwarna putih agar lebih cerah, teman-teman ya. Oke, nanti disesuaikan aja. Nah, kalau udah teman-teman tinggal ketik aja nama indikator ini di TradingView, oke. Kita masuk langsung ke apa namanya, tampilannya. Nah, ini tampilan setelah disetting, teman-teman ya. Jadi tampilannya memang cukup simpel ya. Ada di sini moving average, ada parabolic SAR ya. Nah, di sini teman-teman ya, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu, teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman ya, untuk mengidentifikasi support dan resisten, teman-teman bisa menggunakan banyak indikator ya. Di sini mungkin saya bisa sedikit jelasin, teman-teman ya, bahwa support dan resisten itu juga bisa di apa namanya, di detect dengan menggunakan beberapa indikator. Salah satunya juga yang namanya parabolic SAR seperti itu. Nah, di sini eh, kita akan coba langsung aja, teman-teman ya. Gimana sih cara open posisinya, Bang? Nah, saya sedikit jelasin dulu ya, teman-teman ya. Oke, kalian harus tahu, teman-teman ya, apa maksud dari titik-titik di atas ini dengan titik-titik yang ada di bawah sini, teman-teman ya. Jadi kalau dia ada titik-titiknya itu di bawah, itu artinya tren ini lagi mengalami kenaikan ya. Kalau dia ada titik-titiknya di atas dan di bawahnya hilang, itu berarti tren mengalami penurunan. Oke, sesimpel itu, teman-teman ya. Jadi identifikasinya itu cukup simpel. Nah, kalau dia break seperti ini, dia putus di sini, teman-teman ya, tapi tidak muncul di bawah sini, itu masih dikategorikan adalah tren penurunan ya. Nah, putus-putusnya ini disebut apa, Bang? Biasanya fails break ya. Jadi karena dia nggak nembus dengan body, makanya dia tidak muncul titik-titik di bawah sini. Tapi kalau dia muncul body ya, kalau dia break body misalkan, ya dia akan muncul titik-titik di atas seperti ini ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke. Dari situ simpel ya. Nah, sekarang gimana sih cara open posisinya, Bang? Nah, di sini saya akan jelasin cara open posisinya cukup simpel, teman-teman ya. Nanti settingannya saya akan bagikan ya di akhir video atau di pertengahan. Nah, di sini saya identifikasi dulu, teman-teman ya. Nah, di sini kan titik-titik di bawah disentuh, teman-teman ya. Titik-titik di bawah ini disentuh. Kemudian ketika dia kena area ini, dia mengalami kenaikan, teman-teman ya. Boom, naik sampai sini. Kemudian pada saat dia naik sampai sini, kita harus menunggu konfirmasi titik-titik ada di bawah sini lagi, teman-teman ya. Jadi titik-titik di bawah sini lagi kalau dia muncul baru kita open posisi buy. Tapi kalau dia tidak muncul berarti ini potensinya masih ke bawah seperti itu ya. Nah, karena di sini dia tidak muncul ya,
titik-titik di bawah ya. Dari sini ini dia mengalami kenaikan, tidak muncul di bawah titik-titik lagi, berarti potensinya ini masih penurunan. Oke. Jadi simpelnya seperti ini teman-teman ya. Kalau kalian bingung, kalian gambar aja garis ya. Di sini kan muncul titik-titik di bawah. Oke. Candle bergerak di sini misalkan. Di sini juga ada titik-titik di atas. Oke. Kita tunggu titik mana yang di break, maka kita akan open posisi mengikuti titik yang di break. Kemudian stop loss-nya itu berada pada titik-titik yang terakhir ya. Misal candle ini naik ya. Titik-titiknya ini kan berada di sini, kita tandain yang di sini. Oke. Kemudian pada saat dia turun, dia muncul titik-titik di sini. Oke, kita tandain titik-titik di sini. Berarti logikanya kalau misalkan candle break area ini, maka kita akan open posisi buy. Kemudian stop loss di mana, Bang? Stop loss-nya ada di bawah sini. Nantinya di titik-titik bawah ini. Kalau dia break di bawah sini, misalkan break di bawah sini, berarti stop loss-nya di mana, Bang? Stop loss-nya itu ada di seberang sini. Kalau kita mau buy, stop loss-nya ada di seberang sini. Oke, sampai situ paham dulu ya. Nah, sekarang kita akan coba uji ya. Jadi pada saat candle ya, dia naik, kemudian dia turun lagi muncul titik-titik di sini, berarti ada yang harus kita perhatikan. Apanya, Bang? Nah, pada saat dia penurunan ya, sebenarnya dari sini pun kita sudah bisa open posisi. Kenapa? Karena posisinya dia sudah menembus area moving average ya, kemudian sudah muncul titik-titik yang di atas seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah ketemu market seperti ini, kita bisa open posisi sell seperti itu ya. Di next candle. Stop loss-nya di mana, Bang? Stop loss-nya di sini. Tapi kalau kalian mau apa namanya? Mau tunggu dia break ya, mau tunggu dia break ya kalian open position di sini ya. Stop loss-nya mungkin lebih besar lagi ya. Tapi rasionya adalah 1:1 atau 1:2 seperti itu. Jadi kalau di sini titik-titiknya di sini adalah $10 atau 100 pip ya. Kalian targetnya bisa 1:1 atau 1:2 seperti itu ya, 1:2. Oke. Kenapa seperti itu, Bang? Nah, karena begini bosku, ya. Kalau kita lihat dari sini pun, ya, pada saat market itu turun dan ngebreak, ya, titik-titik di bawah pun tidak muncul. Justru yang banyak itu adalah titik-titik di atas. Ini membuktikan bahwa tren ini turun, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman juga dapat di sini misalkan, ya, dia break di sini, ya, dia break di sini misalkan, ya. Kalau misalkan nggak dapat yang di sini, ya teman-teman bisa aja entry di seberang sini lagi atau di seberang sini, tapi stop loss-nya juga tetap di seberang sini teman-teman ya. Seperti itu. Oke, tapi kalau sudah jauh seperti ini jangan teman-teman ya, wajib dia berada di seberang sini ya, di bawah moving average ya, break kemudian atau di sini ya, stop loss-nya di sini. Oke. Ini baru satu momen, oke. Buy pun sama teman-teman ya, di sini juga sama. Oke, kita tandain zona kedua. Zona kedua resistennya di sini, teman-teman ya. Jadi kita bedain sedikit warnanya. Di sini kita pakai yang warna biru ya. Kemudian di sini pun juga sama, teman-teman ya. Di sini juga sama. Oke. Dari sini kita lihat market itu beberapa kali mencoba break atas dan muncul titik-titik di bawah sini. Oke. Ketika dia break atas dan mantul misalkan dari sini, teman-teman ya. Dia ke atas ya, dia ke atas kemudian balik lagi ke area moving average, mantul lagi, kalian bisa open posisi buy, long position. Kalian bisa open posisi buy position, yang penting dia candlenya itu berada di atas moving average, oke. Stop lossnya di mana, Bang? Nah, kalian kan udah tahu, dia kan break nih teman-teman ya, break atas ya teman-teman ya. Kalian mau pakai break di sini pun nggak apa-apa ya. Mau pakai dia pas waktu pemantulan di sini juga nggak apa-apa, yang penting zonanya dia buy itu ketika dia candle itu berada di atas moving average ya. Sell pun juga sama, berada di bawah moving average ya. Karena ini di bawah ya, kita akan open posisi di bawah. Karena dia di atas moving average ya, kita akan open posisi break di atas dari moving average ya. Stop loss-nya di mana, Bang? Stop loss-nya di sini, teman-teman ya. Berarti ini 70 pip, targetnya adalah 1:2. Oke, di sini kita take profit. Oke, 2 kali, teman-teman ya. Ingat sehari itu biasanya muncul hanya 2 sampai 3 momen kalau nggak sideways ya. Kalau dia sideways maka dia akan seperti ini, teman-teman ya. Jadi ini adalah batasan stop loss teman-teman sebenarnya. Tapi kalau dia sudah panjang seperti ini biasanya cenderung sideways. Kalian wajib carinya itu adalah ketika dia apa namanya? Pelepasan tren ya. Jadi dari tren turun melepas dan ada muncul sinyal baru untuk kenaikan ya. Contohnya gimana, Bang? Saya masih bingung. Oke, kita coba back ke belakang sedikit, oke.
Nah, kalian tuh wajib cari yang putus seperti ini ya. Jadi dia tuh putus seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau dia putus ini artinya trennya sudah berubah seperti itu. Oke. Nah, ini tuh enak sebenarnya teman-teman ya. Udah simple banget strateginya. Oke. Oke. Kita ulang lagi di seberang sini teman-teman ya, di seberang sini. Oke. Ini ada titik-titik di atas ya. Kemudian ada titik-titik di bawah. Jadi kalau dia break bawah, logikanya apa teman-teman ya? Jadi kita bisa ambil short position di mana ketika dia break bawah, kemudian stop lossnya kita di sini di atas. Kalau 100 pip berarti 1/1 kena, 1/2 pun kena. Oke. Enak ya teman-teman ya. Jadi kalian udah langsung dapat indikator gratis ya. Kemudian cara entry-nya juga sudah dijelasin. Masih kurang apa lagi teman-teman ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya gini teman-teman ya. Jadi semua indikator itu sebenarnya itu memiliki tingkat akurasi yang bagus ya. Tergantung teman-temannya aja mau belajar atau tidak seperti itu ya. Di sini pun saya juga hanya istilahnya karena rata-rata indikator udah saya bahas ya. Indikator udah saya bahas. Tergantung sekarang teman-teman mau belajar nggak seperti itu. Kalau memang teman-teman nggak mau belajar ya susah teman-teman ya. Dan yang paling penting itu adalah konsisten. Kalian jangan rubah-rubah strateginya. Ketemu stop loss kalian ya kalau ketemu stop loss sering-sering sih nggak masalah teman-teman ya. Kalau lagi apes ya memang harus apes seperti itu. Kayak misalkan di sini ini lagi momen apes misalkan ya atau di mana ya momen apes ini belum ada momen apes sih. Ya. Sebenarnya tergantung dari pengendalian diri teman-teman ya. Karena ini time frame M15 mungkin sehari bisa 1 atau 2 sinyal saja teman-teman ya. Tidak berkali-kali dia muncul sinyal seperti itu. Kayak di sini pun sama teman-teman ya. Dia kan break bawah tapi titik-titik di atasnya masih belum muncul. Kenapa? Ya karena ini trennya masih bisa naik seperti itu. Kecuali nanti dia tembus ke bawah ya. Kemudian naik lagi, turun lagi, dia retest lagi, sudah dipastikan ada titik-titik di atasnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya teman-teman ya, garis titik-titik yang kita tandain tadi itu memiliki maknanya sendiri. Kalau kalian memang fokus ya untuk belajarnya. Tadi kita di sini marking zone ya. Di sini marking zone ya. Kemudian di sini juga marking zone tadi kita ya. Di sini juga marking zone kita tadi. Ya kan? Stop lossnya di sini. Memang ini yang ini agak gede ya. Tapi kalau kita lihat teman-teman ya, zona ini memiliki arti tersendiri dalam artian ya. Kita marking zone tadi di sini. Pada saat market break, fails break terjadi di sini, mantul turun, mantul naik lagi, turun lagi, mantul naik lagi, kena lagi, mantul naik lagi, kena lagi, kemungkinan dia naik lagi atau justru break dan mencari zona ini, naik lagi, turun lagi seperti itu teman-teman ya. Nah, itulah penting kalian itu harus belajar dan tahu bagaimana atau kapan market itu turun dan kapan market itu naik seperti itu. Semua zona yang ditandain dari indikator itu adalah sebagai alat bantu teman-teman ya. Jadi ada Fibonacci, kemudian ada yang namanya chart pattern seperti itu ya, ada yang ABC correction dan lain sebagainya teman-teman ya. Banyak sekali teman-teman ya kalau kalian mau belajar ya. Ingat kalau kalian belajar fokuslah satu strategi, jangan berbagai macam strategi. Oke, memang market itu bergerak ya, apa namanya? Pergerakannya pun selalu berubah-ubah seperti itu ya. Tapi kalau kalian juga berubah cara posisinya atau entriannya ya. Pada saat market sideways kalian menggunakan strategi A. Pada saat trend kalian menggunakan strategi B. Boleh aja teman-teman ya. Tapi kalau misalkan memang kalian mau fokus di satu strategi, ya kalian ambil misalkan satu strategi itu adalah seperti ini. Misalkan lagi trend ya. Ya udah kalian ambilnya momen di trend-trendnya aja. Di sideways-nya jangan diambil. Karena apa? Kalian nggak menguasai strategi itu. Tapi kalau kalian menguasai ya kalian boleh ambil di mungkin di trend kah kalian ambil, di sideways kah kalian ambil, di semua trend kalian ambil boleh teman-teman ya. Gak masalah. Tapi pertama kali fokuslah pada satu strategi ya, kuasai diri kalian itu dulu ya dengan satu strategi tersebut. Kalau memang sudah paham betul, sudah merasa diri itu mampu menguasai strategi tersebut, baru belajar strategi lain seperti itu. Jadi pada saat ketemu momen ya, sideways seperti ini kalian mungkin bisa scalping di zona tertinggi dan terendah.
Pada saat break ganti strategi menggunakan strategi yang namanya trend seperti itu. FTT pada saat dia turun break retest entry sell seperti itu. Pada saat dia masih di zona sideways, tandain zona sideways-nya, masuk ke zona tersebut kita buy, masuk ke zona atas kita sell seperti itu. Ya. Intinya semua pada diri kalian sendiri ya. Kalau kalian merasa diri kalian pintar dan kalian bisa menguasai banyak strategi silahkan. Tapi kalau merasa diri kalian satu aja udah bingung ya, fokuslah pada satu strategi tersebut. Oke. Jadi di sini kita akan bagikan settingannya teman-teman ya. Jadi ini indikatornya, trend filter, kemudian untuk settingannya ini adalah ini ya. Saya pakai like-nya itu adalah 33, dumpingnya itu adalah 0,9 ya. Rising and fallingnya itu pakai 5, bandnya pakai 1 ya. Kemudian untuk stylenya di sini default aja teman-teman ya. Kalian bisa gunakan di sini ya. Kemudian untuk inputnya juga di sini. Oke. Mungkin itu aja dari saya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan indikator ini bisa membantu kalian mendapatkan profit yang cukup untuk day trade-nya ya. Jadi kalau misalkan memang ketemu momen apes dan beberapa kali kena stop loss, mungkin kalian harus stop di hari tersebut, lanjut esok hari teman-teman ya. Jangan dihabisin sekali tenaganya karena itu akan sangat mengganggu psikologis kalian. Oke? Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like video ini kalau kalian menyukai video-video seperti ini. Bye bye.